Sekarang adalah ka'annahum haraban abtalu abrahatin. Betul itu ya? Ya? Wa ba'da ma ayanu, berarti kemarin adalah mim ba'di ma akhbarul aqwa makahinuhum. Setelah dikabarkan oleh dukun-dukun mereka, paranormal mereka, ahli nujum mereka, bi annadinahum, bahwasanya agama mereka al-muwajjah yang melenceng, lam yakumi, akan runtuh atau tak akan lagi bertahan lama. Oke. Kemudian wa ba'da ma ayanu, setelah mereka ayanu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, berarti ini Burdah bait yang ke-68 yang punya kitab ini, Al-Umdah Syaril Burdah ya. Ayanu maknanya aisyahadu bi absarihim lailata wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Fil ufki ya, di ufuk. Fil ufki ini bentuk jamak dari afak ya. Bijihatus sama, ada yang katakan horizon atau kaki langit. Min syuhubin, syuhub ini bentuk jamak dari syihab. Setelah mereka mempersaksikan di ufuk, di kaki langit, min syuhubin, bintang-bintang itu munqaddatan. Makna ai saqitoh, berjatuhan ya. Ala syayatin al-mustarikin alis sama, kepada setan-setan yang berusaha mencuri dengar ya. Wafqama fil ardi min sonami. Wafqo ada yang membaca wifqo, maknanya adalah muwafaqatan, cocok, paralel. Setelah orang-orang atau bangsa Persia mempersaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri betapa bintang-gemintang di langit itu berjatuhan menimpa setan-setan ya. Oke, kalau ngaji Ramadan kemarin ada surat wasama'i wa thariq ya. Jadi kita tidak sungguh-sungguh ngerti bintang itu apa. Ada katakan bola gas atau apa, bagaimana terbentuk dan seterusnya. Karena jarak kita dengan bintang itu jauh sekali. Bintang terdekat dengan kita adalah matahari. Atau sudah galaksi lain Alpha Centauri ya. Kalau Anda nonton film-film sci-fi, science fiction, sci-fi ya, seperti Avatar, pernah nonton ya? Pernah ya? Nah, itu bintang Alpha Centauri itu. Salah satu bulannya adalah Pandora itu. Yang siapa? Kolonel Miles ya, siapa? Quatrich itu loh. Yang pidato kepada sekumpulan orang-orang itu. Kita tidak lagi di Kansas, Bapak Ibu sekalian, kita di Pandora katanya. We are in Kansas anymore, ladies and gentlemen, we are in Pandora, yang gitu-gitu. Respect that fact. Every second and every day katanya itu. Yang gitu-gitu itu loh, yang kucing-kucing biru itu. Nah, di sana ada kemudian ada makhluk yang merayap, ada kemudian itu akan memakan bola matamu seperti permen, kalau tidak salah begitu percakapannya itu. Oke. Kemudian wifqa maknanya muwafaqatan. Fil ardi min sonami, dengan yang apa yang ada di bumi, ini kejadian di bumi, min sonami, dari runtuhnya berhala-berhala. Ada kejadian, ya ngaji saja. Ya silakan Div. Udah ngaji saja. Di sini Div, ngaji Div. Ya. Jarang bicara ya, oke. Ya. Silakan ngaji saja. Mungkin nanti dihubungi kalau ini masih repot. Di WA tadi ya. Oh ya. Ustadz Yani mana? Nah itu, tapi kalau beberapa bulan ke depan, ketika Ustadz Yani pulang, Anda menghubungi Ustadz Yani itu tidak bisa di setiap waktu. Akan terdengar suara begini, ya kan, ditelepon ya oleh Hasani. Nomor yang Anda hubungi sedang berhubungan. Hubungi lagi setelah selesai. Nah begitu. Apa Nur? Lihat ke Niko enggak enak ya. Gimana tadi Niko bergairah ya. Habis nganter Fatul langsung kerah Mas Niko. Karena memang gatal-gatal ya, banyak berdebu di jalanan. Oke, itu dia.
Jadi dayat yang mengincar sejak lama itu rencana pacaran jahiliyahnya itu runtuh seketika ya. Nah seperti ini runtuh oleh, jangan-jangan ini Abrahahnya ini. Oke, nanti kita ada ada setelah ini Abrahahnya ini. Oke. Hatta ghada an tariqil wahyi. Ghada ini maknanya adalah zahaba. Hatta ghada an tariqil wahyi. Jadi para min ba'di ma ayanu ya, setelah mereka menyaksikan bintang-bintang tadi di ufuk berjatuhan. Nah bersamaan wifqo atau muwafaqatan di bumi itu ada kejadian yang di mana berhala-berhala runtuh bergelimpangan. Kemudian hatta qada an tariqil wahyi munhazim minasyayatini yafku isra munhazimi. Pertama munhazimun, yang kedua munhazimi. Oke. Hatta qada, sehingga qada atau zahaba, lenyaplah antorikil wahyi, dari jalan wahyu ay Jibril, wahyi as-sama, jalan yang biasa ditempuh di langit ya oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Munhazim, ini lari terbirit-birit. Bahasa Indonesia yang baik untuk itu adalah lari tunggang langgang ya. Pernah mendengar teman-teman ini? Lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang itu juga istilah yang lain adalah lintang pukang. Nah itu mungkin teman-teman belum tahu ya. Anda harus punya perbendaharaan bahasa Indonesia yang baik supaya terjemahannya baik juga nanti. Lari terbirit-birit, tunggang langgang, lintang pukang gitu. Tidak jorok itu. Beberapa mungkin menganggap jorok ya, karena memang Anda sudah jorok sejak dalam pikiran. Oke. Kemudian minasyayatini, dari setan-setan, yafku isramun hazimi, yakfu, hingga lenyap ya, setan itu lari terbirit-birit jadi pintu langit ya. Kemudian yakfu isramun hazimi, dan saling mengikuti satu sama lain. Yakfu mengikuti atau lari tunggang langgang, munhazim ya, lari minasyatin, dari setan-setan tadi, yakfu isra munhazimi, mengikuti setan-setan yang telah lari sebelumnya, mengikuti jejak atau langkah setan-setan sebelumnya. Nah ini teman-teman, apakah salah satu fungsi bintang itu ada di surat Tabarok atau Al-Mulk ya. Laqad zayyana as-samaa'a dunyawi masabih, sungguh kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, pelita-pelita, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Maknanya pelita itu bintang-bintang yang berfungsi seolah-olah sebagai lampu ya. Nah itu dia. Oke, sekarang wa maknal baitain. Setelah ini kita akan membaca 2 bait lagi. Kayaknya enggak ada yang istimewa ini. Jadi ini hanya di langit, bintang-bintang. Sebab ini, setan-setan ini mencuri dengar. Di sarahnya saja sudah jelas ini. Nah ini dia, yang ini ya, di halaman berapa? 39 yang di sini ini. Wa min ba'dil ladzi ayanuhu min syu'alin narin nazilati, setelah mereka mempersaksikan, setelah apa yang mereka lihat ya, min syu'alin nar, dari hunjaman, dari terpaan api neraka. Betapa api ya yang menyala-nyala itu, an-nazilah minas sama, yang turun dari langit, berarti berkobar. Mungkin seperti saya membayangkan seperti komet. Itu bintang yang bercahaya, benda langit ya, bola api yang bercahaya ya. Ala syayatini an-nazilah minas sama, ala syayatin, yang diturunkan dari langit. Oke, setan-setan. Alladzina yastarikuna, yang mana mereka setan-setan itu mencuri dengar. Yastarikuna sam'a, mencuri dengar. Mereka al-mustariqina sam'a. Ala wifqi tankisil asnam. Itu sama persis ya dengan apa yang menimpa bumi, yakni
runtuhnya berhala-berhala. Jadi dulu setan ini menyadap informasi wahyu yang dibawa para malaikat dan tahu jalannya. Nah, ketika itu jalan wahyu itu ditutup ketika Nabi lahir itu, lalu dikejar ya dan ditembak dengan bola-bola api itu, dan di bumi itu nampak sebagai bintang. Karena ada istilah bintang jatuh, itu sebenarnya benda langit saja bukan bintang. Dari bumi itu perspektifnya kayak bintang semua, mungkin komet ya, mungkin meteor, bebatuan ya, seperti di Arizona di Amerika Serikat itu ada kawah ya, meteor besar sekali itu, atau ada komet Halley namanya. Jadi ada bintang berekor yang datang 72 tahun sekali. Alat-alatzi ila anzabakul syaitonin haribin an abwabis sama. Nah, itu sama persis juga di bumi ya. Ila anzabakul syaitonin haribin an abwabis sama. Basoro yattabi'u isra syaitonin haribin mislahu. Nah, kejadian di bumi berhala-berhala runtuh, sehingga di langit itu jadi berhala itu runtuh satu persatu, diikuti berhala-berhala yang lain. Di langit setan itu juga lari tunggang langgang satu persatu, diikuti isra haribin ya, isra syaitonin haribin mislahu, satu persatu pula, karena diusir dari akses wahyu tadi itu. Memang begini, ini kan wahyu terakhir. Kalau di nalar sekurang-kurangnya kita bisa gunakan, kita bisa pakai dua pendekatan. Satu, yang pertama begini, kitab-kitab terdahulu ini sebelum Quran tidak dijamin otentisitasnya, asolah, keasliannya atau otentisitas. Allah tidak menjamin asolahnya, otentisitasnya, sehingga banyak sekali di sana terdapat tahrif, banyak distorsi, penyimpangan. Ad-din al-mu'wajjah, kemarin ada ayat, ada bait begitu kan? Mana itu? Min ba'di ma akhbarul aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajjah lam yakumi. Apa terdengar jelas ya? Oke. Agama mereka, alhamdulillahillazi anzala ala dzil kitab lam yaj'al lahu iwaja, itu surat Kahfi. Nah, agama mereka ini banyak distorsi. Apa yang kita lihat sekarang sebagai agama, tidak menutup kemungkinan ya, agama-agama seperti Hindu, Buddha, ini agama-agama samawi juga. Namun bukan semit, bukan dalam rumpun semit. Yang disebut agama satu rumpun, ini jarak Yahudi, Nasrani, Islam ya. Boleh jadi agama sebelumnya, ini 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau Hindu terlebih lagi ya, 15.000 itu, lama sekali. Agama Buddha misalnya, ataupun apa yang kita anggap sebagai agama-agama di timur, misalnya Konfusianisme atau Taoisme, boleh jadi itu agama samawi juga, dan para pembawanya adalah nabi. Nah, karena Allah tidak menjaga asolahnya, otentisitasnya, kenapa? Karena jalan wahyunya tidak ditutup. Nah, sehingga di zaman kita, di umatnya Nabi Muhammad SAW, jin itu hanya jin ya, yang tadi dibaca oleh siapa surat jin itu, mulai Dita ya, itu dia sebenarnya membaca dirinya sendiri. Karena akses langit ini tidak ditutup, maka agama terdahulu ada tahrif, ada ta'wiz ya, ada penyimpangan, distorsi, penyelewengan, tambal sulam dan seterusnya. Wajah tadi ya, dinahul mu'ajjah lam yakumi di bait sebelumnya. Nah, agama di zaman Nabi tidak. Maka jin ini hanya mampu mengakses manusia saja, bukan wahyu. Jadi kitab-kitab sihir ya, tapi yang di zaman Nabi Sulaiman hanya dipendam saja lalu dibongkar. Tapi untuk wahyu steril Al-Quran ini, itu dia. Nah, tapi pendekatan ilmiah harus diuji. Jangan katakan begini, ada orang misalnya Yahudi, ini kitabmu palsu, Quran ini yang asli. Jadi Anda datang sesama penjual emas misalnya, Anda tuduh emas orang lain palsu, emas ini yang asli misalnya.
Mudah sekali mereka bertanya, bagaimana membuktikan bahwa emasmu asli, ya kan? Nah, kepada Dita, kepada semua para pembelajar Quran ini, Anda harus menguji Quran itu asli atau tidak. Itu dia. Bagaimana? Nah, jangan menguji keaslian kitab terdahulu dengan Quran. Itu tidak apple to apple itu. Jadi, bagaimana menguji kitab yang datang terdahulu kok diuji dengan Quran? Mula-mula ujilah dulu Quran itu asli atau tidak. Nah, kalau mau tahu dilihat ini konsisten atau tidak isinya ini ya. Jadi misalnya yang masuk di dalam gua Ashabul Kahfi itu adalah berapa pemuda itu? Nggak ada yang tahu. 7 pemuda dan seekor biawak, iya kan? Yus, betul Yus. Kambing, ya kan? 7 kambing dan seekor biawak misalnya. Dipelajari. Di zaman Nabi ayatnya itu enggak. Sekarang berubah atau tidak? Jadi Anda harus ada studi filologi untuk menguji manuskrip-manuskrip itu. Jadi Tuhan ini konsisten enggak disebut satu atau 4, begitu. Nah, baru nanti Anda temukan, Anda bisa menguji keasliannya. Sementara bagi para pembelajar pemula, Quran itu kacau. Berantakan ayat-ayatnya itu, terjadi pengulangan di mana-mana, ya kan? Ini supaya Anda uji ya. Tapi Farid percaya enggak Quran itu wahyu? Jangan percaya Farid, bodoh kalau percaya itu. Diuji dulu asli apa enggak. Kalau saya tanya ke Pak Bin percaya? Wajib percaya Pak Bin. Ini orang rokok, begitu. Anda otaknya dipakai, betul nggak Nur? Mas dengkul, ya otak dipakai, itu baru pembelajar. Nah, supaya beda ngaji ke filosof. Dit, Quran asli apa enggak? Asli Pak, yakin. Ada. Kok setipis itu imanmu, ya kan? Diuji dulu. Beda kalau saya ngomong ini Mas ke orang awam, ke Pak Sukri misalnya, Pak Negro itu kan, Pak Negro Quran itu wahyu. Enggak Pak, kula iman. Bagus itu, mantap Pak, kamu di surga nanti. Selesai itu. Tapi kalau kalian otaknya dipakai, kalau Anda ngapain mondok di sini? Betul nggak Nur? Dibela-belain nggak pulang, ternyata Fatul diantar niku. Nah, diuji dulu, konsisten nggak ini? Kemudian Tuhan disampaikan dalam narasi yang bagaimana? Kemudian manusia itu bagaimana? Kalau diuji setelah mengalami pengujian yang panjang itu ternyata konsisten, maka asola, otentik. Begitu pula menguji Injil misalnya. Old Testament, New Testament. Jangan diuji pakai Quran. Injil salah, kata Quran gini. Anda diketawain oleh orang Kristen, ya kan? Mas, kalau penjualanmu nggak laku, jangan jelek-jelekin jualan orang. Pasti gitu kata mereka. Ya diuji dia konsisten atau tidak. Nah, makanya ada studi hermeneutik ya, historisitas dan normativitas. Ada tafsir, ada sabab nuzul dan lain-lain itu. Jadi kalian belajar tafsir itu dalam rangka itu tujuannya. Oke, sekarang kita tanya kepada Aufa. Percaya Quran itu asli kan menurut Anda Quran itu? Belum ya? Nah, ini salah lagi. Quran itu asli. Harus kita uji keasliannya kalau begitu. Nah, itu dia. Nur ya. Memang orang bodoh itu gampang diombang-ambingkan, Nur. Betul ya? Jangan Nur, jangan mau diombang-ambingkan. Oke. Nah, tapi asli atau tidak nanti dibuktikan. Pak, tapi saya beriman atau tidak? Terserah Anda. Pak, saya kok ragu iman saya gara-gara itu, terserah Anda. Neraka urusan kamu, ya kan? Ngapain repot ke saya itu? Seperti Nasruddin Khoja suruh ngimamin sholat dan berdoa. Anda waliullah, wali mastur katanya. Tapi Anda sudah dikenal beberapa orang sebagai wali. Tolong ngimamin sholat dan berdoa. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya saja. Orang-orang di belakang tidak usah kau ampuni. Aku tidak ingin merepotkanmu dengan urusan mereka. Lalu beliau kabur itu. Lalu dilempari dengan sandal, dengan batu, ya. Nah, rasain katanya itu. Siapa suruh berdoa kan, nyuruh saya berdoa. Oke, itu dia. Jadi pikiran itu harus selalu diganggu. Kesadaran itu harus selalu diganggu. Kalau kecerdasan, pikiran, jadi begini, pengetahuan itu harus datang sebagai Sokrates. Jadi pengetahuan masyarakat iman, tanda kutip ya, iman Anda, iman kita, seperti keadaan masyarakat Athena di mana Sokrates lahir. Sokrates itu datang untuk mengganggu pikiran itu. Nah, Quran seharusnya mengganggu pikiran kita.
Quran gini Pak. Oh enggak Pak, saya enggak mengganggu. Sama dengan ditanya, gimana kabar puasanya kemarin? Alhamdulillah Pak, puasa ini. Alhamdulillah puasa. Belum pernah tergoda. Loh, maksudnya puasa lancar? Bukan Pak, belum pernah tergoda dengan yang namanya puasa. Nah itu dia kan, kacau itu. Oke, seharusnya diganggu terus. Bagaimana membuktikan Quran ini asli? Kemudian supaya iman kita berkualitas. Dan iman itu Anda boleh ragu apa saja. Pak, ragu saya ke Tuhan. Boleh, tidak satu keyakinan pun kecuali berangkat dari keraguan. Ingat-ingat ya, tidak satu keyakinan pun kecuali ia berangkat dari keraguan. Sebelum wahyu turun, akal sudah ada enggak? Otak itu menurut Anda? Ya, apa buktinya? Oke, buktinya adalah Nabi Adam itu turun ke bumi belum beragama. Ateis Pak, terserah apa istilahmu, ya kan? Biar kacau pikiran Anda kan? Nabi Adam turun ke bumi belum beragama. Ateis atau bukan, terserah istilah Anda apa. Itu bukan urusan saya untuk peduli istilah itu, ya kan? Yang jelas belum beragama. Nah nanti setelah turun agak lama di bumi, Nabi Adam berakal nggak menurut Anda waktu itu? Kalau nggak berakal nggak mungkin ngajar malaikat, nggak mungkin jadi dosen itu di surga itu, ya kan? Jadi dosen, mana dosen di sini? Nah itu dia, guru lah. Ustadz Hasani dosennya kan. Jadi Nabi Adam ini sudah ustadz, sudah dosen di surga itu. Masa dosen bodoh ya kan? Dan pasti peralatannya canggih itu, bukan PowerPoint apa sekarang itu, bukan itu sudah hebat lagi ngajarnya itu. Touchscreen itu sudah tidak dipakai di sana. Diva namanya touchscreen. Ini sudah kuno ini. Di sini ada yang lebih maju katanya. Begitu turun ke bumi baru. Nanti ada, kamu hidup saja biasa Adam, nanti di bumi, setelah turun hidayahku ya, maka kau ikuti, kan begitu itu. Hidayah maknanya agama, faman tabi'an hudaya falahu alaihim. Jadi Nabi Adam turun ke bumi, yang cerdas itu, yang jenius itu, baru nanti agama turun. Berarti agama adalah sesuatu yang turun kemudian setelah akal. Akal dulu, maka tujuan akal adalah mengkonfrontir. Ini bahasa tutur, bahasa tulisnya adalah mengkonfrontasi wahyu. Jadi akal dulu dipakai, tujuan akal adalah mengkonfrontasi. Bahwa nanti untuk menemukan jalan hidup akal adalah co-word, adalah mitra kerja. Itu ditulis di buku Tersesat Jalan yang Benar. Bahwa akal dalam perjalanan hidup ini menjadi co-word, mitra kerja dari wahyu, itu hal lain. Tapi akal itu setelah datang sebelum wahyu. Lalu ada orang mengatakan begini, loh Pak, tapi kan wahyu itu juga, akal juga diditahkan oleh Tuhan. Artinya iya wahyu Tuhan juga. Hal lain, yang wahyu yang kita sebut adalah dalam bentuk kitab suci atau mushaf. Jadi kitab suci adalah atau agama adalah sesuatu yang datang kemudian setelah akal. Anda berakal dulu, baru beragama nanti. Bahwa sejak lahir dikasih adzan apa itu cara orang tua saja memperkenalkan. Nah nanti silakan diuji ya. Jadi tugas kalian ini, jadi tantangan kalian adalah menguji Quran itu asli atau tidak. Sekurang-kurangnya dipelajari ini konsisten atau tidak ini. Hanya dengan cara itu iman kita itu keren. Kalau Anda dalam perjalanan itu dan tidak sempat menikah lalu meninggal, saya kira itu proses meninggal yang paling keren itu. Karena meninggal dalam proses membuktikan Quran itu otentik atau tidak. Kalau menghafal, seharusnya isi kepalamu bukan otak, tapi flash disk, betul ya? Iya kan? Hafal Quran macam di TV-TV itu loh, atau sekolah-sekolahnya ATI ya. ATI lagi apa? Jaringan sekolah Islam terpadu, SDIT, SMPIT. Itu dia ingkar sunnah, dia ingkar nikmat. Ini anak-anak ini isi kepalanya otak, bukan flash disk. Kok suruh ngafalin tok, ya kan? Itu seharusnya. Beberapa ngaji belakangan ini ya, mungkin pendapat saya agak ekstrim tuh ya nih ya. Tapi memang begitu perjalanan hidup itu ya nih, harus ekstrim ya. Nah, tapi di dalam rumah Ustadz Hasani, lelaki itu menjadi konservatif. Kolot, lugu. Apa, Dit? Dia konservatif langsung mau keramas ya. Nanti sama Niko keramasnya. Karena Niko setelah nganter Fatul belum keramas. Betul, belum nih ya? Nah, makanya nanti keramas juga. Jadi katanya pria-pria beristri itu kalau di luar rumah dan ketemu bayi, ketemu anak-anak, dia ingat anaknya, ya kan? Makanya oleh-oleh itu oleh para pedagang, asongan di kereta, di bis itu, sayang anak, begitu kan ya? Nggak ada yang sayang mak itu.
Karena bapak-bapak itu katanya, ini bukan saya ya, tapi orang lain ini. Jadi bapak-bapak itu kalau lihat anak-anak, dia ingat anaknya. Tapi kalau lihat perempuan, dia lupa istrinya. Nah, apa Dit? Dia belum apa-apa berburuk sangka ke gurunya itu. Oke. Sudah ya, nanti diuji Quran itu, otentik atau tidak. Dan nggak usah hafal Quran seluruhnya. Kita semua kan hafal Quran meskipun nggak seluruhnya. Nggak usah. Jadi nanti saya curiga di surga, saya curiga begini. Pak, tapi kan ada orang katanya hafal Quran itu mendapatkan mahkota. Hadis itu yang model promosi banyak banget. Betul itu. Hadis yang model promosi banyak banget itu. Barang siapa mau surga maka lakukan ini. Itu kan hadis promosi. Hadis untuk anak-anak yang imannya masih anak-anak. Anda anak-anak imannya itu. Kalau saya tidak mau pakai hadis begitu itu. Oke mau tapi dengan terjemahan yang keren. Nah itu dia. Itu sabda Nabi. Kalau hadis kayaknya tidak cocok dengan akalmu, saya kira akal para filosof. Itu akal saya yang disasar. Akal kita lah, oke ya. Saya bareng-bareng itu. Nah ini hadis ini untuk akal kita ini. Tidak pakai kita kalau tidak cocok tidak pakai itu. Itu sabda Nabi. Oke itu dia. Ya banyak kan ya hadis begitu itu. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi misalnya. Iya betul juga, itu harus dinalar itu. Memutus silaturahmi ini bagaimana ya? Nah, itu harus dinalar itu dengan pendekatan yang panjang apa dan seterusnya. Atau hadis-hadis yang sering dipakai ekstremis. Kalau pindah agama bunuh dia. Nah itu juga berbahaya itu. Dia harus ditafsir, harus dikaji ya dengan mendalam. Oke, ka'annahu maharaban abtalu abrahatin awaskarun bil hasa min rahatayhi rumi. Ka'annahu maharaban. Mereka setan-setan itu seperti haroban. Di sini kita haroban. Harob maknanya firor, lari ya. Mereka seolah-olah ka'annahum seolah-olah mereka tuh lari tunggang langgang lintang pukang tadi abtal dari kata batol ya. Gugur, abtalu abrahatin. Sebagaimana gagalnya atau dianulirnya Abraha. Awaskarin bil hasa min rahatayhi rumi, atau askar tentara-tentaranya bil asa min rahatayhi rumi, bil asa dengan kerikil-kerikil min rahatayhi rumi. Min rohah, ini telapak tangan yang dilempar dari telapak tangan Nabi. Awaskarin antara bil haso maknanya kerikil, al hajar as-saghir, koral berarti ini ya, batu kecil ya. Min rohatahi sallallahu alaihi wasallam, rohah adalah batnul kaf, ini telapak tangan bagian dalam, rumi melempar ya. Oke, ini tasbih ini kita baca berikutnya ya, karena tasbih ini cerita tentang Zunnun. Ini cerita tentang Nabi Yunus. Tapi saya mau cerita sedikit tentang Abraha. Jadi begini. Surat Al-Fil yang sering kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsalna alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alhum nasma. Oke. Itu surat, kalau urutan surat 100 sekian itu ya, karena juz amma itu. Tapi kalau urutan wahyu itu ke-15. Wahyu yang turun itu termasuk wahyu ke-15. Kalau urutan surat 100 berapa nanti buka sendiri. Berapa ayat, berapa kata, berapa huruf itu di tafsir Munir ini ada, atau di yang lain ya. Kalau Anda mau lengkap itu ada Mukjizat Qur'aniyah, itu lengkap itu. Atau Fununul Afnan Ibnul Jauzi. Bahkan jumlah titik, jumlah kasroh itu lengkap sekali di situ itu. Jumlah titik itu 1.025.030 titik. Mungkin ada yang dulu saya seneng gitu-gitu itu, tapi sekarang sudah tidak. Karena saya merasa otak saya bukan flash disk, ya kan? Kalau cuma hafal-hafal gitu, toh itu flash disk itu. Dan itu bukan satu kebanggaan. Jadi saya tidak setuju anak-anak itu dipaksa hafal Quran oleh bapaknya. Boleh jadi bakatnya bukan menghafal, ya kan? Tapi dia nalar juga enggak. Nah itu cepat dikubur saja. Karena kan ada bagaimana itu? Ada otak kering ya kata siapa Imam Ar-Razi ya. Oke. Jadi Abraha
Abroha. Abroha ini adalah gubernur di Yaman. Kemudian dia melapor kepada rajanya di Ethiopia, namanya Raja Negus atau Najasyi. Oke. Dikatakan begini. Ini kok orang berziarah semua ya ke Ka'bah ini, ke Mekah ini. Saya mau bikin tempat ibadah yang baru di Son'a. Di Sana'a, bahasa sekarang Sana'a. Saya mau bikin di Son'a. Sampai sekarang ada nih runtuhan ini. Yang jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih keren ya. Supaya orang haji itu berziarah ya. Haji berziarah. Jadi orang itu disebut haji ketika di Mekah sana. Sedang menjalankan itu. Ya perjalanan pulang lah, enggak apa-apa itu. Tapi kalau di Indonesia enggak usah sebut haji. Itu bikinan Belanda. Nah, tapi kan di sini kultur kita, oh ya sudah, kalau itu budaya ya sudah. Budaya ya, cuma dan enggak usah sebut haji. Kalau gitu Anda semua disebut musolli seharusnya, musolli, muzaki, ya, soim dan apa lagi? Apa lagi, Us? Ya itu dia. Oke, di sini ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ini singkat begini. Kan enggak mungkin melihat dengan mata di situ alam taro itu. Bisa dengan mata, dengan hati. Maknanya yang merenungi karena peristiwa sudah jauh sekali itu. Kalau sekarang udah jauh sekali itu. Oke. Fa'ala rabbuka. Fa'ala di Quran kesannya buruk. Saya sebutkan dua saja. Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Itu yang Nabi Musa enggak sengaja mukul orang dan langsung sebenarnya ada versi yang lain enggak dipukul, cuma didorong saja dan mati itu orang Kipti itu ya. Mandor lah itu. Heri mana? Nah itu ya, didorong oleh Bahri, mati. Nah, tapi mungkin bukan Mandor ya. Karena Bahri Mandor yang baru, belum ada kerjanya Bahri nanti di pembangunan berikutnya berarti. Kalau pembangunan berikutnya 2 tahun berarti Bahri masih lama di sini ya kira-kira nanti. Oke. Nanti saya bilang saja ke Pak Haryanto, santai. Kemudian alam tara, nah yang fa'ala rabbuka. Jadi kalau fa'ala kan kesannya negatif, perbuatan buruk tadi, tidak sengaja membunuh tadi. Atau fa'ala rabbuka kalau disandarkan kepada Allah. Kalau ke manusia itu perbuatan buruk ya. Kalau disandarkan ke Allah itu azab namanya. Nah, maka ini azab ini ayat ini tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian terdengar kan orang-orang Mekah mendengar, "Woi, mau ada tandingan di Yaman." Karena ke selatan tidak jauh itu perjalanan dari Mekah ke Yaman itu. Ada Ka'bah tandingan di sana. Maka terdengar berbondong-bondong orang datang ke sana buang kotoran. Jadi beberapa orang kencing rame-rame di situ. Nah, kemudian dibakar di situ. Alasan gara-gara orang membakar dari Mekah ini ke Son'a atau ke Yaman membakar ini buang kotoran apa dan di situ kan dibakar. Ini dijadikan alasan oleh Abraha untuk menyerang Ka'bah. Nah, itu dia. Maka ayat berikutnya ini Anda supaya baca Quran cerdas. Saya kira ini sudah dibahas ya, saya ngaji tafsir beberapa tahun yang lalu. Silakan cari itu. Di ngaji di Ramadan juga ada. Alam tara kaifa rabbuka alam yaj'al kaidahum. Kaid itu maknanya 4. Maknanya melakukan A tapi tujuannya B. Berarti ini melakukan apa? Bikin son'a ini, bikin gedung di sini kanisa atau apa, bangunan ya di sini ini ya. Ada yang sebut kanisa, ada yang sebut lain ya. Tujuannya apa? Kan untuk menandingi Ka'bah. Iya. Ini bukan high politik begini ini teori tingkat dasar. Teori tingkat tingginya enggak begitu. Itu kaid ya. Jadi sama dengan begini. Saya menolong misalnya atau Bahri menolong Yusron. Tujuannya nanti ya tujuan ekonomis di situ, ada tujuan politis. Jadi kita kan tahu politisi ramahnya kapan? Ramah, sopan, berkunjung ke rakyat kapan tujuannya? Dan itu semuanya modus demi kepentingan elektoral. Apa elektoral? Nanti cari sendiri. Apalagi Niko sudah ngantar ke FISIP tadi kan, Fakultas Ilmu Santet, Ilmu PL aja. Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Nah, itu dia. Jadi Niko baru pertama bonceng seseorang tadi langsung ke FISIP. Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Di situ banyak politisasi. Apa tadi? Ilmu lah pokoknya. Oke di sana. Tadi lama katanya masih servis laptop ya.
Saya kira tidak hanya laptop saja yang diservis, tapi ada hal lain, dan itu baru masuk visip sekali, langsung itu servis laptop ya. Terus kemudian setelah laptop, ada keluhan di sini lagi, ya di mana lagi ya kan? Kalau Dayat langsung belakang itu. Oke. Ada 4 maknanya kaid itu. Jadi kaid itu kan sudahlah makna harfiah tipu daya. Tindak hipokrit, tipu daya. Oke, hipokrisi ya. Tipu daya atau hipokrit. Oke. Yang lain adalah melakukan A tapi tujuannya B. Jadi dia melakukan A, ada di sini tapi tujuannya di sana. Jadi bermuka-muka baik ya kan ya, dan seterusnya. Ada lagi yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi dia melakukan sesuatu, tujuannya bukan sesuatu yang di sini, tapi sesuatu yang jauh lagi nanti itu. Sama dengan begini. Ya sama dengan langsung ini saja contohnya. Oke, ini kan dibakar ya. Jadi dibakar, Son'a ini dibakar, Kanisah yang di Son'a ini tandingan dari Ka'bah itu loh, dibakar. Tujuannya untuk menghancurkan. Menurut Anda masuk akal nggak cerita begitu itu? Dit, masuk akal nggak, Dit? Ya? Oh ya sudah, masuk akal. Bagi akalnya Dita ya. Bagi saya nggak masuk akal cerita begitu. Tujuannya apa? Kita lihat peta yang lebih besar. Cara melihat peta lebih besar bagaimana? Baca secara geopolitik. Nah, cara bacanya gini. Ini supaya teman-teman pinter lah sedikit ini. Oke, waktu itu dunia dikuasai siapa? Negara adidaya siapa? Negara adidaya 2, Romawi, Persia. Oke, 2 ini. Son'a atau Yaman, Kristen. Dikuasai oleh Romawi. Kemudian Ethiopia juga sama itu ya. Di negara jajahan Romawi lah ini. Oke. Kemudian Mekah belum dikuasai siapa-siapa. Jadi sebenarnya tujuannya adalah aneksasi. Tujuan bikin ini tujuan lebih tinggi ya, ini politik tingkat tinggi, ini geopolitik namanya, membaca dalam peta dunia atau cara berpikir geopolitik. Ini bikin Kanisah, bikin Ka'bah tandingan di Son'a. Tujuannya kan untuk Mekah. Tujuannya supaya nanti jamaah haji, supaya arus wisata Mas pindah ke sini, betul ya? Tidak, bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menjajah Mekah, mumpung belum dijajah Persia, kata Romawi begitu. Tentakelnya Romawi, perpanjangan tangan Romawi adalah Ethiopia, Raja Negus. Raja Negus perintah ke gubernur namanya Abraha, begitu. Nah ini teman-teman harus baca lebih luas begini ini. Baru keren kalau bisa baca begitu itu. Nah nanti ya politik apa Jakarta itu receh semua. Mainannya politisi itu ya. Oh jadi gini mainannya. Itu receh banget lah itu. Oke, karena Niko baru keluar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP, Ilmu Santet, Ilmu Pelek. Oke. Ini kan tadi kan receh banget. Coba versi awal dulu. Ini kan bikin Kanisah. Bikin Kanisah di sini. Lalu orang Mekah ini diprovokasi. Ini bagian dari intelijen, diprovokasi, marah, lalu buang kotoran di sini, di Son'a, lalu dibakar. Ini dijadikan sebagai alasan untuk masa WTC runtuh nyerang Irak, nyerang Afghanistan, masuk akal enggak? Anda percaya enggak gitu itu? Nah, kira-kira seperti itu narasinya 9/11. Lalu ini gedung ya, kemudian ini gedungnya, lalu ditabrak oleh pesawat di sini, Boeing, runtuhnya ke bawah. Kok enggak cuil sedikit saja itu, ya kan? Nah itu dia, saya kemarin ke Memorial Parknya itu ke sana itu. Banyak makhluk halusnya, cewek-cewek di sana. Oh ini ternyata, ya sudah, lalu setelah saya saksikan nanti Dayat saja. Oke. Kemudian ini tujuannya apa? Setelah itu menyerang ini. Maka itu kait yang ketiga. Ada makna yang lebih tinggi lagi dari itu. Itu kan tujuan geopolitik. Tujuannya adalah menjajah. Jadi Mekah ini mumpung kenapa Mekah menarik untuk dijajah? Itu pertanyaan kedua. Kenapa? Di situ ada sumur Zam-Zam, itu tempat transit. Kalau Anda, tempat transit itu kaya enggak menurut Anda? Nih, seperti, like what? Seperti ya kan? Saya masih ingat di sana itu nih ya. Seperti, oke, kalau sulit berpikir seperti Singapura. Itu kaya, negara kecil banget, seperti Istanbul. Ini tempat transit. Karena di situ ada air, ada mata air di situ. Ada Zam-Zam. Maka tempat transit pasti kaya itu. Singapura negara apa sih?
Itu kalau orang Indonesia ke sana semua kencing tenggelam itu kan. Tapi kenapa bisa kaya? Dia tempat transit. Nah, Ka'bah ini tempat transit, itu ada sumber Zam-Zam di situ. Dan ada lembah. Jadi relatif aman. Jadi angin tidak terlalu kencang ya kan di gunung-gunung apa namanya? Gunung Faran itu tidak terlalu kencang, kemudian masyarakatnya juga ramah. Ini tempat ini menarik untuk dijajah, itu dia. Maka ini sebenarnya strategi politik itu untuk melakukan pencaplokan atau aneksasi kepada Mekah. Caranya bagaimana? Romawi menyuruh tentakel Romawi ya, tentakel itu gurita itu loh, jari-jarinya itu loh, kaki gurita itu tentakel namanya. Yang namanya Negus sebagai raja Najasyi ya di Ethiopia, kemudian Negus kemudian memerintahkan kepada Abraha sebagai gubernur di Yaman. Caranya begini, strateginya itu. Nah, itu disebut kaid. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dhalal itu tidak sesuai. Maknanya tidak sebagaimana mestinya. Makanya lupa bapak saya fi dhalalim mubin itu tidak sebagaimana adanya. Itu dhalal itu. Jadi alam yajidka yatiman bagaimana? Wa wajadaka dhallan fahad. Itu Nabi bukan sesat. Jadi tidak sebagaimana mestinya ya. Nah, yang oleh siapa? Ustadz. Dekat Falah itu, pokoknya ustadznya Falah begitu itu. Di Bandung, nah itu. Oke, sana kaidah fitan. Ini ada makna yang lebih tinggi. Kalau masih memungkinkan waktu ya sedikit lagi. Oke, ada makna yang lebih tinggi sebenarnya daripada sekedar begini-begini ini. Nah, Anda mengira yang lebih tinggi itu begini. Sekarang kita bicara dari perspektif agama. Apa agama di sini? Di sini agama Kristen. Oke? Bayangkan kalau Ka'bah berhasil dihancurkan, ada Kristen nggak di situ? Jawab, benar. Pasti ada Kristen di situ. Karena begitu Belanda masuk, ada Kristen di sini. Begitu para wali, para siapa dari Wali Songo itu ya ada Islam di sini. Kemudian Pak Wali Songo ini kok nggak kawin saja sama tukang bakul tempe atau kok kawinnya dengan anak-anak raja? Nah itu high politik namanya. Jadi yang punya keterampilan mengobati, yang tabib itu menikahi mengobati ada, di sana ada raja sakit, putri raja, Belambangan itu Banyuwangi, namanya Dewi Sekardadu. Maka Maulana Ishak itu datang ke sana, mengobati dan sembuh. Ya biasa ya kan, perempuan baru sadar, waduh, sama dengan perempuan datang ke Yani baca puisi sembuh ya kan, jatuh cinta ya kan, tidak hanya ilmu, puisi, hati dikasih pula kan. Nah, dan tidak model Dayat yang keamanan terjamin, kesucian ternoda, tidak, memang betul ya. Lalu jatuh cinta Dewi Sekardadu ini, kemudian menikah ya, lalu nanti punya anak Maulana Ainul Yakin alias Sunan Giri, itu dia. Dia anaknya raja kok. Kalau raja sudah Islam, selesai rakyat itu. Nah itu cara berpikir. Jadi bukan, dakwahnya bukan datang ke satu-satu, Islam, enggak begitu. Misalnya ini orang loh ya kan, misalnya. Enggak. Itu Nur, langsung ke raja, diplomasi begini-begini ya kan. Atau Sunan Gunung Jati itu datang ke Palembang, diantar. Jadi Palembang itu dari sebenarnya namanya Pailibang ya. Jadi putri Ongtin itu sama. Jadi metodenya seperti entah bagaimana ya, kok para ulama itu banyak dicintai wanita itu Yani itu. Di sini tipologinya mirip-mirip Yani memang itu. Nah, itu dia. Wih, Yusron senyum. Kata Yani, siapa? Dayat senyum menakutkan tadi. Oke, itu dia. Kristen kan ya? Kalau Kristen, Nabi lahir di situ. Kira-kira menurut Anda kalau ada agama, ada peradaban enggak itu? Ini berpikir lebih tinggi lagi. Jadi lanskapnya bukan geopolitik, tapi lanskap peradaban. Supaya Anda baca Quran itu canggih itu. Kalau sudah ada Kristen, berarti ada peradaban. Di situ Mekah itu bukan jahili, tapi well civilized. Itu sudah terdidik. Nah, kalau sudah ada Kristen, ada sistem, ada begini-begini, ada otomatis kalau Nabi lahir di situ, wah ya pantas dia orang hebat. Kenapa? Di situ sudah ada agama Kristen, ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan kita berpikir geopolitik di sini ada dua negara adidaya, Persia, Romawi. Sebenarnya ada tiga ya. Di selatan ada India. Di atas itu ada apa di atas? Genteng. Oke, itu dia. Betul ya? Farid, betul enggak Farid?
Belum tentu ya. Memang orang bodoh gampang ditipu. Oke. Romawi agamanya Kristen. Persia agamanya Majusi, Zoroaster. Romawi ya kitab sucinya itu sistem negaranya sudah ya, sudah. Persia juga sama, kitab undang-undangnya Hammurabi. Jadi setiap ada agama, di situ ada peradaban. Ini kata Arnold Joseph Toynbee, ada peradaban. Kenapa? Di situ ada spiritualitas. Begitu ada agama Hindu di Indonesia ini, ya ada raja-raja nanti. Kenapa? Karena yang mengasuh agama, yang merawat agama, Anda mengatakan, Pak, agama ini dijaga oleh ulama. Ya, tapi lebih tepat agama dijaga oleh institusi bernama negara, oleh umaro yang jaga. Jadi agama, waktu itu rakyat ini, karena kitab suci ini tidak bisa diakses semua orang, hanya para elit saja, kepada rakyat diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Di Romawi, di Persia ini kitab undang-undangnya Hammurabi. Hammurabi. Nah itu dia. Kalau di Indonesia punya banyak sekali. Yang paling terkenal dan banyak dijadikan acuan ya, meskipun ya undang-undang kita sebagian Belanda juga ya, karena Rechtsstaat, negara hukum, itu ya, nation state, bahasa Belanda Rechtsstaat. Staat ya, staat. Apa istilah di pengadilan, inkrah sudah sah itu ya, itu juga bahasa Belanda. Di Indonesia, atau lebih tepatnya di Kerajaan Majapahit, ada kitab undang-undang waktu itu namanya Kutaramanawa Dharma Sastra. Diingat-ingat saja, tulis saja. Kutaramanawa Dharma Sastra. Itu kitab undang-undangnya. Jadi mengatur nanti kalau A berantem dengan B, masyarakat sini gimana, kalau secara berdagang, itu diatur semua dalam kitab undang-undang itu. Oke. Kalau sudah ada Kristen di sini, orang tidak akan lagi otentik Nabi Muhammad itu membawa Islam. Kenapa? Sudah ada agama yang mapan. Sementara di Mekah ini di zaman Nabi tidak ada sistem agama yang baku di situ. Pengaruh ada Kristen 1-2 ya, Yahudi apa. Tapi masyarakat rata-rata pagan, musyrikun, penganut paganisme, menyembah berhala-berhala. Oke, sudah. Maka ini kan mereka melakukan kaidahum fi tadlil. Mana tadlilnya? Jadi ini fa'ala rabbuka. Ada juga qiraah membaca alam taro kaifa rabbuka, dibaca begitu. Jadi fa'ala rabbuka ini cara Allah turun tangan untuk supaya Nabi Muhammad ini otentik begitu. Nah, itu dia. Nah, itu berarti lebih tinggi lagi ya ada cara berpikir daripada yang sudah-sudah tadi. Alam taro kaifa toiron ababil, sudah toiron ababil ya, berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil ya. Sijil ini banyak maknanya. Dengan batu ya dari tanah liat, kemudian di situ yang tertulis, sajalah tertulis ya, maknanya udah nama-nama yang tertulis ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bisabil fil lam yaj'al kaidam fil lili wa asalaihim toiron ababil tarmihim bijan misjil wajangan kasih makul, seperti daun yang dimakan ulat-ulat itu. Oke. Baik, jadi fase pertama ya, fase setelah ini ya, ini keadaan yang begini ini, maka iya ya, kalau memang ini rencana Tuhan untuk menggagalkan mereka semua, maka segala upaya tipu daya mereka kaidahum fi tadlil ya. Kemudian termihim bihijaratin taliwar salaihim toiron ababil sudah dihantam. Ini aneh. Nah, ada pendapat yang kelihatannya rasional tapi tidak. Ini yang terakhir adalah pendapat Syekh Muhammad Abduh. Ini mantan Grand Syekh Azhar ya. Jadi dikatakan begini. Ini burung ketika kan burung-burung kasfim makul, daun-daun yang berjatuhan dimakan ulat. Di situ banyak kuman-kuman, bakteri-bakteri. Itu batu-batu kerikil itu dibawa oleh burung-burung tadi, lalu dijatuhkan ke ashabul fil tadi itu. Kan di sana nanti mereka sebelumnya negosiasi menemui kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Di sini disinggung ini. Saya Nabi yang tidak berbohong, saya Nabi yang cucunya Abi Thalib, katanya begitu.
Jadi ana nabiyyun la kadzib itu. Ana ibnu Abi Thalib. Ada begitu redaksinya di sini tadi. Nah, atau nanti cari di sini ya, ada. Nah, ini dia di halaman 369. Ana nabiyyul la kadzib. Negosiasi dengan Abdul Muthalib gagal. Jadi dikatakan ini unta-unta kan 100 unta itu ditangkap semua oleh tentara yang hendak masuk kota Mekah tadi itu. Sudah 3,5 kilo ya, kira-kira 2,5 mil berada di pintu masuk Ka'bah itu. Dikepung. Kemudian unta-untanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, disandra semua. Siapa ini katanya? Pemilik ini panggil. Dipanggil, ini punya kepala suku katanya, namanya Abdul Muthalib atau mbahnya Nabi. Kita kira Nabi itu belum lahir ya. Dipanggil lalu datang, kemudian mana unta saya? Nah tadinya respect banget ini karena wajah Abdul Muthalib sangat berwibawa. Kata Abrah begini, tadinya saya kagum kepada Anda, saya kira Anda ini baik ya, orang yang peduli kepada ini. Ternyata Anda hanya meminta unta saja. Iya, kembalikan unta saya. Saya pemilik unta ini katanya. Sementara Ka'bah yang kau mau, innalil Ka'bah robban hamahu. Tuhan itu ada apa? Ka'bah ada pemiliknya. Unta ini saya pemiliknya. Kembalikan unta saya. Tambah marah dia kan. Saya kira kamu pemimpin berwibawa. Tujuan kamu bernegosiasi dengan saya adalah supaya kamu unta ini 100 kau jadikan tebusan, supaya Ka'bahmu tidak dihancurkan. Tidak. Memang itu dia. Nah kalau versi Muhammad Abduh tadi kuman-kumannya yang menyebabkan itu mati. Cuma pertanyaannya begini, kok kuman tidak nular ya kan? Maka ini lebih cocok ya batu saja. Atau kalau membaca dari perspektif di awal, fa'ala rabbuka, berarti kan perbuatan Tuhan. Berarti ini azab. Sudah tidak usah dinalar kalau azab itu sudah terjadi sebagaimana mestinya. Nah itu dia. Satu. Yang kedua, kalau memang ini fa'ala rabbuka, maka jelas misinya adalah Tuhan atau inayatullah, bukan lagi sunatullah yang dipakai. Kalau sunatullah ya sudah kalah itu, tapi kalau inayatullah tidak. Ini pertolongan Tuhan. Banyak dalam hidup ini kita yang inayatullah ya. Ya orang-orang kampung seperti kita kayaknya punya kesempatan belajar saja sudah hebat. Sudah hebat sekali itu. Dulu saya mendengar Monas di berita dunia itu. Dunia dalam berita 9:30 jam 9 WIB itu. Monas katanya. Lalu saya lihat tiang listrik. Apa ini Monas ya? Jadi kita menghayal begitu. Jadi dianggap hebat sekali lah itu ya. Melihat apa misalnya. Kita pernah mendengar apa misalnya hal-hal yang aneh lah itu. Jin misalnya. Lalu melihat falah atau dayatnya. Oh ya ini ternyata. Tapi itu kan sesuatu yang hebat banget itu. Nah demikian pula orang yang hidup dengan di negara yang begini. Nah ada satu teori yang ditulis oleh Ismail Faruqi ya, Ismail dan Lamia El Faruqi ya, yang terkenal sekali itu. Nanti Anda cari buku Ismail El Faruqi yang dibunuh ini ya, seorang ilmuwan. Jadi dikatakan begini, kenapa bahasa Arab ini, kenapa orang Arab bahasa Arabnya otentik? Karena kehidupannya di kampung, di lembah, di Ka'bah itu ya, di keliling Ka'bah, dan itu orang transit saja di situ. Kemudian di situ percakapan baik, tapi kalau agak ke pinggir bahasa Arab itu masih otentik. Masyarakat Badui atau Badawah ya, atau Badui itu. Nah di masyarakat di situ itu bisa kita lihat bahwa bahasanya masih otentik, masih murni itu. Makanya Imam Syafi'i itu belajar ke perkampungan. Kalau kita di kota saja, karena kota banyak basa-basinya, bahasa itu kurang. Atau kosakata itu banyak hal yang Anda belum tahu lah kan ya. Jadi datang ke kalau sekarang perkampungan itu namanya kamus, KBBI ya. Cari di kampung KBBI itu. Oh ini ya, lalu ketemu nanti. Nah itu saya kira beberapa ya. Jadi ini tujuannya adalah penjajahan dan Tuhan menggagalkan itu semua. Dan sejarah ini nanti Anda silakan membuka kajian. Cari saja nama, ketik saja surat Al-Fil lalu nama saya, nanti banyak di situ, entah di NU online atau ngaji Ramadan kemarin itu ada semua nanti tafsir tentang ini dan lebih lengkap saya kira informasi tentang ini ya. Mungkin demikian singkat mengenai beberapa bait yang kita baca. Ini pertemuan yang akan datang kita akan membaca tasbihnya Nabi itu ya, kerikil yang di tangannya Nabi dan tasbihnya Nabi Yunus itu ternyata sama.
Dan itu disebutkan dengan sangat baik di sini, dengan sangat kolosal, epik dan kolosal oleh Imam Busiri ini. Mungkin demikian beberapa tadi cara membaca Quran, ya menarasikan Quran. Kemudian Anda harus mengetahui juga geopolitik, ya, cara membaca peta dunia. Apa sebab? Kenapa saya sering bercerita tentang dunia atau peradaban? Karena saya percaya kita ini didesain oleh Tuhan untuk memimpin dunia. Nur ya, Anda amin Nur. Ya minimal kampung saja kan Nur, ya kan dunia juga itu. Kita percaya bahwa dipersiapkan oleh Tuhan untuk makanya Anda harus tahu Anda menguasai minimal satu bahasa dunia, satu bahasa internasional itu. Bahasa Arab misalnya, atau bahasa Inggris ya. Nah, supaya nanti bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan. Itu dia. Ya untuk sementara ya belajar ngaji ya, tapi belajar bahasa itu penting. Seperti Ustadz Yani lah itu. Al-Fatihah. Wa yafiquna ila sabilan mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.